wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syaddatis sholati 'alan nabi. Pasal ini menjelaskan tentang tasdidnya membaca sholawat kepada Nabi pada waktu tasyahud. Tasyahud itu tahiyat ya. Karena dalam sholawat juga ada tasdidnya. Dan sholawat kepada Nabi itu bagian dari rukun sholat. Tasdidatu aqolis sholati ala nabiyyi arba'un. Tasdid sedikitnya sholawat kepada Nabi itu ada 4. Ini kalau sholawatnya pendek gitu maksudnya ya. Ada 4 itu kalau sholawatnya pendek. Fatasdidu fi Allahumma isnani. Maka tasdid dalam lafaz Allahumma itu ada 2. Wahuma 'alal lami wal mimi, yaitu di atas lam dan di atas mim. Jadi bacanya Allahumma, Allahumma. Dari tahiyatu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma. Nah itu kan Allah, jadi lamnya pakai tasdid, mimnya juga pakai tasdid. Allahumma. Tuh. Kita lanjutkan. Wa tasdidus sholli wahidun. Adapun tasdidnya lafaz sholli wahidun itu 1, wa huwa 'alal lami, yaitu di atas lam. Jadi bacanya Allahumma sholli. Jangan sholli gitu ya. Tapi pakai tasdid. Allahumma sholli. Nah, pakai tasdid. Wa tasdidu ala Muhammadin, dan tasdidnya lafaz ala Muhammadin wahidun 1. Wa huwa 'alal mimi, yaitu di atas mim. Muhammadin. Jadi kalau kita satukan Allahumma sholli ala Muhammadin gitu. Ulangi sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ada 4 tuh. 2 pada lafaz Allahumma, 1 pada lafaz sholli, 1 lagi pada lafaz Muhammadin. Jadi ada 4. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammadin. Di sini Syekh Nawawi tidak menuliskan Sayyidina. Ya kan? Biasanya kalau kita sholat pakai Sayyidina enggak? Karena ada pendapat yang baca Sayyidina itu boleh hanya di luar sholat. Ada pendapat kalau lagi sholat tidak pakai Sayyidina. Tapi nanti dibahas ke bawah.
Karena ada pendapat yang di dalam sholat, di luar sholat tetap pakai sayyidina. Jadi yang penting jangan gegeran lah, ada yang pakai sayyidina, ada yang enggak, bodo amat tuh ya. Yang penting sholatnya. Nanti dijelasin. Apa makna Allahumma sholli ala Muhammadin? Maknanya itu, ya Allah, anzilir rahmatal makrunata bita'zimi ala sayyidina Muhammadin. Wahai Allah, turunkanlah rahmat yang disertai keagungan kepada tuanku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna Allahumma sholli ala Muhammadin. Wahai Allah, turunkanlah rahmat yang disertai dengan keagungan kepada Tuhan kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Samsur Romliyu fi Syarhil Minhaj, berkata Syekh Samsur Romli dalam syarah kitab Minhaj, al-afdalu al-ityanu bilabdi siyadati. Kata Syekh Romli bahwa yang paling utama adalah dalam membaca sholawat mendatangkan lapad siyadah, lapad sayyidina, itu yang paling utama. Jadi bacanya bagaimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Itu utamanya. Tidak pakai tidak apa-apa. Tapi berkata Syekh Samsur Romli dalam Syarah Minhaj, kata beliau yang paling afdol, yang paling utama adalah menyertakan apa? Lafaz sayyidina. Alasannya apa? Li'anna fihi al-ityanu bima umirna wa ziyadatal ikhbari bil waqi'il ladhi huwa adabun fahuwa afdalu min tarkihi. Karena pada lafaz sayyidina itu mendatangkan sesuatu yang diperintah kepada kita semua dan menambahkan berita untuk sesuatu kenyataan, yaitu dengan menerapkan adab tata krama, tidak langsung menyebut nama tapi menggunakan penghormatan yang istimewa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dengan menerapkan adab, fahuwa afdalu min tarkihi, itu lebih utama daripada meninggalkan adab. Udah jelas ya? Jelas. Wa qala Suhaimi aidan, berkata Syekh Suhaimi, wala yuqalu imtisalul amri afdalu minal adabi. Tidak pernah disebut yang namanya menjalankan perintah Allah lebih utama daripada adab. Artinya adab itu sangat istimewa. Ada kalanya percuma melakukan perintah Allah kalau tanpa tata krama, begitu ya kan? Kalau tanpa tata krama, kita itu kan kadang-kadang ada diantaranya yang mengesampingkan tata krama, padahal dia sedang melakukan perintah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak tahu sopan santun. Li'anna naqul, karena kami berkata, fil adabi, dalam melakukan adab tata krama itu sudah merupakan intisalu amri wa ziyadatun. Ketika kita melakukan adab, melakukan tata krama, sejatinya kita itu sedang melakukan perintah Allah wa ziyadatun, dan nilai tambahnya daripada perintah yang lainnya. Jadi kita dalam ibadah jangan meninggalkan tata krama sopan santun. Maka dengan menerapkan lafaz sayyidina itu bentuk adab kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak langsung menyebut nama gitu, tapi memakai apa? Tuanku gitu. Kalau tidak sayyidina kan langsung berarti kan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah turunkan rahmat kepada Muhammad gitu.
Nah, kayaknya datar banget ya. Tapi kalau pakai sayyidina berarti ya Allah turunkan rahmat kepada tuanku Muhammad. Itu ada adab, ada tata krama. Wa dhahiru anal afdhala dzikruhu fi ghairi nabiyyin aidon. Bahkan dohirnya kalam, sesungguhnya yang paling utama adalah menyebutkan lafaz sayyidina termasuk fi ghairi nabiyina. Jadi bukan hanya kepada Nabi Muhammad, termasuk kepada bukan Nabi kita, yaitu nabi-nabi yang lain. Contoh Nabi Ibrahim alaihi salam dan nabi-nabi yang lain. Jadi itu lebih bagus, lebih utama. Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Isa, Sayyidina Musa dan seterusnya. Jadi bukan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akmalu sholati ala nabiyyi wa afdaluha, adapun sempurnanya membaca sholawat di dalam sholat kepada Nabi dan yang paling utamanya, bahkan dituliskan di sini sawaun fis sholati wa kharijiha, bahkan termasuk dalam sholat atau di luar sholat. Ini yang paling sempurna. Sholawat mana yang paling sempurna? Baik itu di dalam sholat atau di luar sholat. Kama nasso ala zalika Romliyu, seperti apa yang sudah dijadikan nas oleh Imam Romli. Mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu yang paling sempurna dan itu yang paling afdol, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Coba sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sholawat kalau dalam tahiyat akhir. Kalau dalam tasyahud awal atau tahiyat awal cukup hanya kepada Nabi Muhammad saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak usah diterusin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tatimmatun, ini sebuah penyempurna. Yusannu ad-du'a'u ba'da tasyahudil akhiri bima sya'a, disunatkan berdoa setelah baca tasyahud akhir bima sya'a, dengan doa apa saja. Yang dimaksud tasyahud itu tadi dari at-tahiyat sampai sholawat tadi itu. Sunat berdoa setelah itu. Wa afdaluhu, adapun yang paling afdol doa dalam tasyahud adalah at-ta'awudzu minal adabi wal fitani, memohon perlindungan kepada Allah dari adab siksa, wal fitani dan dari fitnah. Li khabari muslimin, karena ada hadis riwayat Imam Muslim
dan ada hadis riwayat Imam Bukhari. Bunyi hadisnya, idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'in. Apabila kalian bertasyahud, tahiyat kan, bertasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Fayaqulu, maka dikatakan, yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Satu tuh ya. Artinya memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Yang kedua, wa min adzabin nar, memohon perlindungan dari siksa neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kemudian yang keempat, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah masihid dajjal. 4 tuh dalam hadisnya, 4. 1, minta perlindungan dari siksa kubur. 2, minta perlindungan dari siksa neraka. Ketiga, minta perlindungan dari fitnah hidup dan mati. Keempat, minta perlindungan dari al-masihid dajjal. Makanya kita baca kalau dalam akhir tasawuf itu ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Suka baca itu enggak? Kan? Baca itulah ya. Coba kita ulang dari tahiyat ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu dibaca dalam tahiyat akhir. Udah bisa ya wong salat seumur-umur. Udah bisa kan? Bisa ya? Udah. Qala Asy-Syibro Malisi, berkata Syekh Syabro Malisi, wa yukrahu tarku dzalika, dan dimakruhkan meninggalkan doa yang tadi. Makruh hukumnya meninggalkan doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Salatnya sah tapi tidak mendapat fadilah yang itu, fadilah doa itu, makanya dibaca. Wa huwa akaduma aujabahu ba'dul ulama,
Kenapa dikatakan makruh? Dalika, ya kan? Tarku dalika wa huwa, adapun alasannya karena ma aujabau ba'dul ulama, ada sebagian ulama yang mewajibkan baca doa itu. Kenapa mewajibkan? Alasannya karena ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apabila kalian bertasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara, yaitu doa yang tadi. Jadi ada ulama yang mewajibkan. Oleh karena itu, Syekh Sabromalisi punya alasan meninggalkan doa itu hukumnya makruh. Masya Allah, kalau ngaji itu ketemu ya, kalau ngaji. Kalau nggak ngaji nggak ketemu ya. Nah, ngaji, jangan bosan ngaji ya. Qala Amiratu, berkata Amirah. Qala al-Adra'i fil Quti, berkata Imam Adra'i dalam kitab Qut. Jadi ada kitab namanya apa? Qut. Banyak kitabnya, Masya Allah. Wahuwa kitab Qut ini syarhul minhaji, sama ini juga termasuk syarah kitab minhaj. Nggak tahu ada berapa puluh tas syarah kitab minhaj. Yang ada di rumah saya aja udah macam-macam. Ada Mughnil Muhtaj, ada Masya Allah banyak syarah minhaj itu. Hada muta'akidun faqad soha al-amru bihi wa aujabahu qaumun. Kata Imam Adra'i, hada, doa yang tadi itu yang mana? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri, dan seterusnya. Muta'akkidun, itu dikukuhkan. Jadi kalau sunat juga dia sunat muakkad. Faqad sohal amru bi, karena ada hadis soheh yang memerintah doa ini, yaitu hadis yang tadi riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Wa aujabahu qaumun, bahkan ada ulama, beberapa ulama, qaumun bahasanya berarti banyak jumlahnya, yang mewajibkan membaca itu. Lihat di sini. Wa amara Tawus ibnahu bi i'adati litarkihi, bahkan Tawus, ada orang namanya Tawus, seorang alim, seorang ulama. Itu Tawus memerintahkan mengulangi sholatnya kepada putranya karena tidak baca doa yang tadi. Jadi tidak baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Putranya tidak baca itu, Tawus memerintah putranya mengulangi sholatnya. Masya Allah. Ini jangan ditinggal berarti ya, jangan ditinggal. Wayan bagi ayakhtima bihi du'aahu biqaulihi alaihi salatu wassalam, dan penting sekali mengakhiri bihi du'aahu, dengan itu, yaitu diakhiri dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waj'alhunna, dan menjadikan itu 4 kalimat yang tadi, yang dimaksud 4 kalimat tadi itu Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri dan seterusnya, itu dijadikan akhir bacaan dalam sholat sebelum salam. Jadikan akhir bacaan dalam sholat. Ayat ta'awudatil arba'i akhiru ma taqul, yaitu akhir yang diucapkan dalam sholat. Intaha qaulus Sabromalisi, selesai ucapan Syekh Sabromalisi radhiyallahu taala anhu. Paslun fis salam, tanggung nih ngajinya kan perenya lama, setengah jam lagi boleh? Nah, tinggal dikit lagi ya, biar selesai sampai salam sholatnya. Paslun fis salami, sekarang kita akan bahas salam. Tadi tahiyat sudah ya, udah hafal ya? Nah, nanti tinggal di rumah dihafalin. Oh, nggak usah dihafalin, orang sholat tiap hari ya. Paslun fis salami, sekarang kita bahas apa? Salam dalam sholat.
Wa huwa al-musamma bitahlili aidon. Salam itu disebut juga tahlil. Tahlil itu apa sih? Pembebasan dari segala yang dilarang. Bukan tahlil pakai H. Kalau tahlilnya pakai H gede tahlil, itu mah la ilaha illallah. Ini mah pakai H, halla yahillu tahlilan gitu. Artinya pembebasan dari segala sesuatu yang dilarang dilakukan di dalam sholat. Ketika setelah salam bebas dilakukan. Paham ya maksudnya ya? Makanya disebut apa? Tahlil. Qala al-musannif aqallus salami litahlili. Adapun sedikitnya baca salam atau kalimat salam bitahlili, yaitu membebaskan dari segala yang dilarang dalam apa? Yang diharamkan dalam sholat, ya kan? Nah, lapadnya itu paling sedikit assalamu alaikum. Apa? Assalamu alaikum. Sinnya pakai tasdid ya. Assalamu alaikum. Lamnya panjang. Assalamu alaikum. Itu paling pendek. Qala as-Sabromalisi, berkata Syekh Sabromalisi, walau sakanal mima, sekalipun disukunkan mimnya, itu sudah cukup. Sekalipun mimnya disukunkan. Tasdidus salami wahidun. Tasdidnya assalamu alaikum ada berapa? 1. Wahuwa ala sini, di atas huruf sin. Berarti bacanya bagaimana? Assalamu alaikum. Sinnya ditebalkan. Assalamu alaikum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, miftahus sholati al-wudu'u. Kata Kangjeng Nabi, kunci pembuka sholat itu wudu. Kan tidak bisa sholat kalau tidak wudu dulu mah ya. Wa tahrimuha at-takbiru. Dan tahrimnya itu, ukuran diharamkan pada orang yang sholat, apa yang membatalkan sholat, mulai dilarangnya itu, diharamkannya itu ketika takbiratul ihram. Begitu takbiratul ihram, segala sesuatu yang bisa membatalkan sholat haram dilakukan. Ya, haram dilakukan karena membatalkan sholat. Itu mulainya takbiratul ihram. Wa tahliluha, adapun pembebasannya yang tadi dilarang jadi boleh lagi. At-taslimu, yaitu setelah membaca assalamu alaikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Wa akmaluha, adapun sempurnanya baca salam, assalamu alaikum warahmatullah, itu sempurnanya. Assalamu alaikum warahmatullah. Nanti ke kiri juga sama. Assalamu alaikum warahmatullah. Jangan ngejawab yang sebelahnya. Waalaikumsalam. Itu mah sholat si Kemar lagi kecil loh gitu. Kakak adik sholat, kata kakaknya assalamualaikum, adanya nggak jawab waalaikumsalam, belum ngerti itu mah ya. Sekarang mah udah enggak, udah ngerti sekarang. Nah itu sempurnanya. Assalamualaikum warahmatullah. Wala tusannu wa barakatuhu, dan tidak disunatkan memakai wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai apa tuh? Sampai warahmatullah. Wa tusanu taslimatun saniyatun lil itba'i. Wa tusannu, dan disunatkan apa yang disunatkan?
taslimatun saniyatun, yaitu salam yang kedua. Jadi salam yang pertama ke kanan itu rukun, salam kedua yang ke kiri itu sunnah. Karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang masalah, walau iktasorol imamu ala taslimatin, bagaimana kalau imamnya cuma sekali salam? Mungkin keburu ngentut nih imam nih. Assalamualaikum warahmatullah. Ngentut dia. Kan kalau ngentut tidak boleh salam ke kiri, ya kan? Harus selesai di salam pertama. Kalau kita keburu batal nih. Imam udah tuh sekali doang, ya kan? Makmum kepriben, ngerti kepriben? Makmum bagaimana kalau begitu? Nah, kalau imam salamnya cuma satu kali ke kanan saja, yakni salam yang rukun saja, tetapi makmum sunnah lil makmumi taslimatani, tetap makmum sunat salam kedua. Berarti menyelisihi imam? Tidak, karena sudah di luar sholat. Paham ya? Nah, kalau ya siapa tahu ada imam ngentut gitu ya. Mungkin tadinya makan ubi melulu imamnya nih. Ya kan? Begitu salam pertama dia batal, otomatis dia tidak boleh salam kedua. Nah, makmum lanjutkan salam kedua. Alasannya tidak bertentangan dengan siapa? Imam. Karena itu sudah di luar sholat. Dah. Li'annahu kharaja 'anil mutaba'ati ula, karena ini artinya makmum sudah keluar dari mutaba'ah, mengikuti kepada imam pada salam pertama. Bi khilafit tasyahudil awali, beda dengan tasyahud awal. Lau tarakahul imamu lazimal makmumu tarkuhu biwujubil mutaba'ati qabla salam. Lain lagi kalau si imam tidak tasyahud awal, maka makmum juga jangan tasyahud awal. Contoh misalnya sholat maghrib kan ada tasyahud awal tuh. Sholat duhur ada tasyahud awal, sholat isya ada tasyahud awal, asar ada tasyahud awal, subuh doang yang satu kali kan. Sholat yang 4 itu ada tasyahud awal, tahiyat awal. Umpamanya si imam itu tidak tasyahud awal, mungkin lupa, dia bagian tasyahud awal berdiri aja. Makmum tidak boleh tasyahud awal, harus ikut berdiri karena masih dalam sholat. Paham ya? Karena masih dalam sholat. Sedangkan dalam sholat sebelum salam wajib mengikuti kepada imam. Walau salama saniyata mu'taqidan annau salamal ula lam yakfihi. Apabila orang yang sholat itu salam kedua, ya, dengan meyakini bahwasanya dia orang yang sholat, salamal ula, dia itu salam yang pertama, lam yakfihi, maka salamnya belum mencukupi, belum memasuki rukun sholat. Dia tiba-tiba salamnya salam kedua, salam pertamanya lupa kali ya. Nah, dia itu maka yusallimul ula wujuban, wajib mengulangi salam pertama. Wa yu'idu, dan ia kembali lagi, yusanu inda ityani bil marrataini ayyab sila bainahum bisaktatin, dan ia kembali kepada salam yang kedua nadban dengan sunat, wa yasjudu lisahwin, kemudian ia sujud sahwi. Wa yusannu inda ityani bil marrataini, dan sunat juga ketika mendatangkannya itu dengan kedua salam, yaitu memisahkan antara keduanya bisaktatin dengan berhenti sejenak.
Wa qad tahrumu saniyatu, dan haram salam yang kedua. Wa qad tahrumu, dan terkadang haram apa as-saniyatu, salam yang kedua, bi an aradha ba'dal ula munafin lis-sholati, sekira ada yang baru datang setelah salam pertama apa? Munafin lis-sholati, yang membatalkan sholat. Jadi kalau setelah salam pertama ada hal yang membatalkan apa? Sholat. Contoh tadi apa? Buang angin, yang gampang ya. Maka dia haram salam yang kedua. Sudah saja selesai pada salam yang pertama. Haram salam yang kedua. Nah, kahadasin umpamanya hadas. Wa khuruji waktu Jumatin bihila, wa khuruji waktu Jumatin, atau keluar habis waktu Jumat. Upamanya Jumatannya mulainya jam 2 nih. Ya kan? Ya karena pakai bus susah nyari air lah, bagaimana, jam 2. Udah gitu khotibnya lama. 1 jam khutbahnya. Sholatnya lama pula. Ya kan? Begitu dia salam pertama, habis waktu Jumat nih. Ting, habis waktu Jumat. Maka haram salam yang kedua. Paham ya? Beda dengan sholat yang lain selain Jumat. Bi khilafi waqti ghairiha minas sholawati, beda dengan waktu selain Jumat dari sholat-sholat yang lain. Li'annaha wa ilam takun juz'an minas sholati fahiya min tabi'iha wa muhaqqat wa mulhaqatiha. Adapun sholat-sholat lain sekalipun habis waktunya pada salam pertama, maka dia masih diperbolehkan melakukan salam yang kedua karena mutabi'ah dengan salam yang pertama. Lanjut, wa yusannu ayusri abis salami walaya muddahu, dan sunat mempercepat baca salam dan tidak boleh memanjangkannya. Biasa aja, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nggak usah dipanjang-panjang, tidak usah dilama-lama. Sunat mempercepat baca salam dan tidak memanjang-manjangkan. Wa ayyusalimal mamu ba'da faragil imami min taslimataini, dan makmum bersalamnya itu setelah selesai 2 salam imam. Imam salam pertama, kemudian imam salam kedua beres, baru makmum salam pertama. Paham ya? Walau koronahu jaza kabaqiyatil arkani ila takbiratul ihram. Adapun jika si makmum itu membarengi dengan salamnya si imam, itu boleh-boleh saja, seperti halnya setiap rukun sholat boleh bareng. Yang tidak boleh itu mendahului, kecuali yang tidak boleh bersamaan, yaitu takbiratul ihram. Ulangi. Makmum boleh bersamaan dengan baca salam siapa? Imam. Seperti rukun-rukun yang lain, boleh makmum bersamaan dengan siapa? Imam. Yang penting jangan mendahului. Kecuali yang tidak boleh bersamaan itu adalah takbiratul ihram. Itu mah wajib setelah imam. Lakinil muqaranatu bidzalika makruhatun. Nah, ini catatannya. Tetapi walaupun boleh membarengi salam si imam, membarengi rukun-rukun sholat yang dilakukan imam kecuali takbiratul ihram, sekalipun boleh, dalika makruhatun, itu adalah dimakruhkan. Karena dimakruhkan, mupawwitatun lifadilatil jamaati, maka itu bisa mengakibatkan hilangnya fadilah berjamaah. Jadi jangan ngebarengin lah. Sayang ya, jauh-jauh dari rumah berjamaah malah tidak dapat pahala berjamaah karena membarengi imam. Bima korona fi faqat,
yang tidak dapat itu adalah, yang tidak dapat fadilah berjamaah itu adalah pada rukun-rukun yang ia membarengi dengan imamnya. Adapun pada rukun yang dia tidak membarengi imam, dia tetap dapat fadilah berjamaah. Jelas ini? Jelas enggak? Perasaan mah jelas saya ngomong nih. Udah jelas ya? Masya Allah. Masa sih nggak jelas segitu jelasnya? Ya cuman segitu jelasnya maksudnya. Nah, kita lanjutkan. Amal muqaranatu fi takbiratil ihrami aw fi ba'diha faharamun mubtilatun li sholati. Adapun membarenginya si makmum kepada imam pada takbiratul ihram atau separohnya saja. Ini tidak bareng, imam kan Allahu Akbar. Itu berarti kalau dari mulai takbir Allahu Akbar berarti membarenginya full. Ini baru separohnya. Imam sedang masih ngangkat tangan, dia sudah ngangkat tangan. Separohnya misalnya. Itu hukumnya faharamun haram mubtilatun lis-sholati, membatalkan sholat. Jadi si makmum yang membarengi takbiratul ihram dengan imam walaupun cuma separoh, dia tidak sah apanya? Sholatnya. Par'un, satu cabang masalah. Yusannu ayajlisa ba'da sholati liyati bidzikri wa du'ai al-waridaini. Disunatkan duduk sebentar setelah sholat untuk membaca dzikir dan doa yang sudah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan likum-likum pergi. Baca dulu wiridan yang diajarkan Rasul. Dulu nggak usah ngarang wiridannya, nggak usah. Oh sudah diajarkan ya dalam hadis, baca apa habis sholat berapa kali, nggak usah ngarang-ngarang lah. Yang diajarkan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lianna tarkadalika hafwatun, karena orang yang tidak berzikir dan tidak berdoa setelah sholat itu adalah sikap yang acuh, ai i'radun bainal abdi wa rabbi, yaitu acuh berpaling antara hamba dengan Tuhannya. Na'udzubillah min dalik. Jadi kalau orang meninggalkan wirid, meninggalkan doa setelah sholat, itu adalah acuh kepada Tuhannya. Na'udzubillah. Wali anna doa mustajabun ba'da sholat, dan sesungguhnya doa setelah sholat itu sangat mustajab, sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana, dan bukti Nabi idza salam minas salat, apabila Nabi baca salam dari salat, setelah salat Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ping telu monggo. Kemudian baca apa lagi? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Bisa ya? Bisa lah, orang dibaca tiap hari. Udah populer banget ya. Allahumma ya Allah la mani alima ataita, tidak ada yang bisa mencegah jika engkau memberikan. Nah, atau apa yang kau berikan. Wala mu'tiya lima manata, dan tidak ada yang bisa memberi jika engkau mencegahnya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak ada manfaatnya orang yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan kesungguhannya. Walaupun kita setengah mati menginginkan sesuatu, jika Allah tidak menghendaki tidak akan dapat, ya Allah. Itu maksudnya. Rawahu Syaikhani, mengatakan kepada riwayat ini adalah guru dua, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sabbahallahu dubura kulli salatin salasa wa salasina. Barang siapa yang membaca subhanallah setelah salat 33 kali, wa hamidallah, dan membaca alhamdulillah 33 kali, wa kabarallah, dan membaca Allahu akbar 33 kali, summa qala tamamal mi'ati la ilaha illallah, kemudian ia menyempurnakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, gufirat
khotoyahu wa ingkanat misla zubadil bahri, diampunkan dosanya oleh Allah sekalipun banyak sebanyak buih lautan. Baca apa tadi? Subhanallah 33, Alhamdulillah 30, Allahu Akbar 33. Jadi berapa? 99. Genapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bukan yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan. Jadi yang dimaksud 100 itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kan kalau habis baca Allahu Akbar langsung baca apa tuh? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi genap berapa? 100. Adapun tahlil yang biasa dibaca setelah itu mah ya hadisnya lain lagi. Tapi yang satu paket begitu caranya. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, genapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu insyaallah kata Nabi, gufirat khotoyahu wa ingkanat misla zabadil bahri, diampunkan dosanya oleh Allah sekalipun banyaknya ibarat buih lautan. Dikit lagi ya Pak ya, tanggung soalnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min sholati istaghfara salasan. Nah, ini digabung-gabung nih oleh para ulama. Dan Nabi itu ketika selesai sholat membaca istighfar 3 kali. Makanya macam-macam. Ada yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim wa atubu. Ada yang gitu ya? Ada yang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi. Ada yang astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyayikhina wali waina wali watina wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alaihi wa atubu ilaihi. Intinya istighfar 3 kali minimal gitulah. Iya kan? Monggo yang mana saja monggo lah. Nah, kemudian waqala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu aslinya segitu. Bisa, itu aslinya ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di kita ditambahin tuh, ada riwayat lain para ulama, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alait ya dzal jalali wal ikram. Nah, boleh yang mana aja boleh lah ya, tidak menghilangkan aslinya. Ya, malah anak-anak mah dipakai sholawatan sebelum qomat ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Gitu anak-anak mah ya. Wong dia mah anak-anak, masa bapak-bapak mau begitu mah ya. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Bapak-bapak mah enggak pantas begitulah ya. Udah mau butut suaranya ya. Anak-anak mah ya maklum lah anak-anak. Nah, yang tadi itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terakhir, wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu du'a asma'u. Nabi ditanya oleh sahabat, wahai Nabi, doa apa yang paling didengar? Doa apa Nabi yang paling didengar? Itu pertanyaannya. Ai aqrabu ilal ijabah. Doa apa yang paling dekat diijabah gitu. Nah, qala Nabi menjawab. Satu kata Nabi, perhatikan nih, jauful lail.
tengah malam. Satu, jangan tidur. Ini bangun malamnya kalau ada MU doang. Kalau nggak ada MU mah nggak bangun malam. Tahajud. Katakanlah 1/3 malam menjelang subuh. Yang kedua, yang dekat dengan diijabah oleh Allah, kata Nabi, wadzuburus sholawatil maktubati, dan setiap ba'da sholat fardu. Gitu ya. Hanya dua nih dalam hadis ini. Satu, jauful lail, tengah malam, atau 1/3 malam. Yang kedua, duburus sholawatil maktubati, setiap ba'da sholat fardu. Rawahu Tirmidzi, menceritakan kepada hadis ini Imam Tirmidzi. Wa yakunu kullun minhuma sirron. Dan keduanya itu maksudnya apa? Doa tengah malam, doa setelah sholat, bacanya sirron, sir, pelan-pelan, gak usah berisik gitu. Nah, cara doanya. Lakin yajharu bihima imamun, tetapi boleh mengeraskan itu doa siapa imam yuridu ta'lima ma'mumina, yang punya tujuan memberikan tahu, memberikan pelajaran kepada makmum yang belum bisa baca doa. Boleh dikencengin supaya makmum bisa. Boleh dikencengin supaya makmum tahu bahwa ini sedang berdoa. Faida ta'allamu, apabila makmumnya tahu doa itu, bisa doa itu, wirid itu yang tadi bisa, maka asarro, pelankan doa itu. Paham ya? Jadi kalau makmumnya dianggap tidak tahu, bacanya keras. Tapi kalau makmumnya dianggap sudah tahu, asarro, maka si imam membacanya pelan-pelan. Dzakara dalika Syekhul Islam, mengatakan kepada fatwa ini siapa? Syekhul Islam, gurunya Islam, fi Fathil Wahhabi, dalam kitab Fathul Wahhab. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.